Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Lanjutkan teman-teman sekalian, tema kita lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Judul selanjutnya teman-teman, memanfaatkan waktu untuk banyak beribadah. Berikut beberapa contoh penerapan nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jika seorang muslim pergi menuju masjid dengan berjalan kaki atau berkendaraan, maka kepergiannya tersebut ibadah yang akan mendapatkan ganjaran. Namun hal tersebut masih memungkinkan baginya untuk lebih memanfaatkan waktu ketika berjalan ke masjid, yakni dengan banyak berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran. Maka dengan hal itu berarti ia telah bisa memanfaatkan satu waktu untuk mengerjakan banyak ibadah. Artinya, lagi menuju ke masjid daripada kita diam, kita kan mau ke ibadah, sudah tidak ada masalah sebenarnya. Langkah kita sudah dicatat pahala. Kata Nabi SAW, setiap orang ke masjid, satu langkah dicatat pahala, satu langkah mengampuni, atau satu angka mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajat di surga. Oke lah, siapa yang ke masjid dia akan dapat satu istana di surga, pada saat dia pulang satu istana di surga. Kita sudah dapat, berjamaah juga dapat pahala. Tapi kenapa kita tidak libatkan ibadah lain yang bisa kita libatkan di situ? Beliau kasih contoh di sini. Lagi ke masjid, kenapa tidak zikir? Kenapa enggak baca subhanallah? Kenapa enggak baca astagfirullah? Kenapa enggak baca la haula wala quwata illa billah? Sambil ngisi waktu, gitu kan? Makanya Hasan Basri rahimahullah pernah ngantar jenazah. Lalu beliau berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lagi antar jenazah, bukan dihubungkan sama jenazahnya, tidak. Tapi ada anak muda tanya di sebelahnya, wahai imam, kenapa anda berzikir? Kata Hasan Basri, diamlah dan berzikirlah. Karena yang sedang kita antar sudah nggak bisa berzikir. Ini yang mati sekarang, kita tidak bisa berzikir. Kalau dia bisa berzikir, dia akan berzikir. Kalau sekarang masih hidup, berzikirlah. Jadi muslim memaksimalkan keadaan itu. Lagi di mobil, lagi di motor, teman macet. Daripada keluh kesah, macet nih. Tetap aja sana macet. Biar kita keluh kesah, gitu kan. Tapi kita berzikir kepada Allah SWT. Lagi mampir lampu merah, zikrullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Daripada lihat helmnya orang warna apa. Merek mobilnya apa, merek mobilnya apa. Bajunya orang segala macam. Syaitan bisa tunggangi. Penglihatan kita bisa syaitan tunggangi untuk buat dosa. Mungkin 1 menit lampu merah itu cuma 2 keadaan. Antum dapat pahala, antum dapat dosa. Dapat pahala kalau kita pakai berzikir, dengerin ceramah di mobil, dengerin headset di handphone kalau misalnya di motor misalnya. Daripada kita ngelihat orang, mungkin kita tidak sengaja menggunjing atau menghina orang atau apa saja, kan bisa jadi dosa. Jadi syaitan itu berebut dengan kita. Ya. Apalagi teman-teman, jiwa kita ini, jiwa manusia ini, Allah mengatakan ammaratum bisu, ya. Innan nafsa, tahu nggak ayatnya? Innan nafsa la ammaratun bisu, kata Allah. Jiwa itu, jiwa manusia itu ammarah. Ammar ini siga mubalaghah, maksudnya selalu nyuruh keburukan. Jiwa kita ini teman-teman, kalau kita nggak latih, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jiwa sama badan ini ada 2 keadaan. Jiwa itu, maksudnya kalau diperumpamakan, jiwa itu seperti kuda, kemudian kita ini seperti penunggangnya. Jadi tunggangan. Jiwa ini atau tunggangan ini, kuda ini, tergantung orang di atasnya. Kalau orang di atasnya seorang laki-laki yang kokoh, dia bisa mengendalikan kuda itu, maka kuda itu akan ikut dimanapun dia pergi. Jiwa itu Allah gambarkan dalam Al-Quran dengan 3 tingkatan. Yang pertama, ammaratun bisu. Kalau yang belum pernah disentuh dari sisi pengajian, agama, apa, itu nanti suka perintahkan kita keburukan. Jiwa kita cenderung dengan maksiat. Ya, suka buat maksiat, suka lihat yang haram, suka dengar yang haram, itu jiwa kita. Tapi kalau kita tekuk dengan cara menolaknya, gitu kan? Lihat ini, enggak, ini haram dalam agama, gitu loh. Dia didik jiwanya untuk ikut dia, jangan dia yang ikut dengan jiwanya. Mau bangun sholat malam, malas, enggak, ini perintah agama, bangun, gitu loh. Sampai sebagian salaf itu, mereka menghardik diri mereka sendiri. Kalau ada di antara mereka yang sempat ketinggalan sholat berjamaah sekali, diganti dengan sedekah selama 3 hari misalnya. Jadi mereka mendidik diri mereka. Nanti kalau kita sudah biasa mendidik dia, apa yang terjadi? Dia akan pindah ke level kedua. Namanya jiwa lawwama. Dalam Al-Quran dikatakan lawwama. Lawwama ini, dia nanti menjadi jiwa yang mengingatkan kita. Jadi kayak misalnya kita buat dosa nih. Nanti malam hari kita kayak bicara sama jiwa kita sendiri. Kenapa kau buat itu? Kenapa kau buat ini? Dia kayak ingatin kita. Kayak nyala-nyalain kita gitu.
Seperti itu kita rasakan, berjuang dalam jiwa kita sendiri. Gitu kan? Kalau kita terus didik dia, pokoknya apapun yang diibisikan keburukan, tidak, saya nggak mau karena haram, nanti pindah pada level tertinggi. Dan semoga kita termasuk ini, namanya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maksudnya tenang dalam ibadah. Jadi kalau teman-teman selalu paksakan diri dalam ibadah, nanti sampai pada level di mana jiwa kita sudah tenang dengan ibadah. Jadi kita rasanya kalau ibadah itu nggak mau berhenti. Ya. Ini yang Allah sebutkan tentang mereka di akhir kehidupan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dan masuklah ke dalam surga Tuhanmu. Gitu ya. Maka ini yang dimaksud dengan jiwa. Jadi memang kita harus gunakan, maksimalkan itu. Dengan menyibukkan diri dengan ibadah ini, nanti jiwa kita jadi ikut dengan kita. Kalau dia sudah tunduk sama kita nanti, berjalan waktu, sebulan, 2 bulan, setahun, kita terus beribadah, nanti dia berbalik keadaannya. Dari yang biasa mengajak kita cenderung maksiat, jadi mengingatkan kita, bahkan nanti bisa jadi jiwa tenang. Malah merasa jijik dengan kemaksiatan. Yang kedua, setiap muslim hendaklah menghadiri jamuan pesta yang di dalamnya tidak terkandung kemungkaran. Maka kehadirannya itu dinilai ibadah. Lebih dari itu, hal ini masih memungkinkan baginya untuk lebih memanfaatkan waktunya ketika bersenang-senang di acara tersebut dengan berdakwah atau mengajak teman-temannya untuk mau mengikuti syariat Islam. Misalnya, mengingatkan tentang cara makan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu makan dengan mengucapkan bismillah, makan dengan tangan kanan, makan dengan dalam posisi duduk, berdoa setelah makan, ataupun memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau teman-teman kita diundang acara perkawinan, diundang acara buka puasa kayak sekarang, itu semua adalah ibadah. Kalau kita niatkan karena ini perintah agama, kita datang ke sana. Tapi jangan juga pergi ke sana, lalu kita lalai. Yang beliau tekankan di sini, cobalah isi itu dengan kebaikan. Lagi ngobrol, kenalan sama orang, mungkin baru kenal, atau mungkin kerabat lama tidak ketemu, ngobrol lah. Karena gini teman-teman, kita kalau bermajlis dengan orang-orang, maka majlis itu akan membicarakan sesuatu apa yang dimenukan, yang dihidangkan. Kalau kita duduk, misalnya kita duduk, ada 5 orang yang lain duduk, 6 orang duduk. Kalau kita tahu orang-orang ini jauh dari agama, lalu kita biarkan mereka yang melempar menunya, oh semalam itu saya ke diskotik begini, saya ke karaoke begini, dia melempar menunya, itu akan jadi hidangan nanti. Orang lain semua menjadi bicara itu. Jadi tidak boleh kita biarkan. Kalau kita ada dalam satu majelis, kita harus yang mendominasi. Kita bicara, oh kemarin saya di pengajian dengar ini. Oh kemarin begini, ada pengalaman ini. Jadi kita cerita supaya nanti itu jadi menu hidangan, nanti orang-orang akan jadikan sebagai bahan pembicaraan. Jadi nggak boleh kita biarkan. Nah di sini kita bisa duduk misalnya sambil aja hadiri acara, bersenang-senang makan sama kerabat, teman-teman, tapi sambil kita ngobrol. Saya kadang-kadang kalau lagi makan sama beberapa ikhwan, saya katakan pada mereka, mau nggak sudah makan kenyang, dapat pengampunan dosa lagi? Mau Ustaz? Apa itu? Ada hadits Nabi SAW. Siapa yang selesai makan membaca Alhamdulillahilladzi at'amanihi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan ini, minum ini tanpa ada daya dan kekuatan dari aku, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Sudah kenyang, sudah hilanglah hausnya, juga dapat membersihkan dosa. Akhirnya mereka amalkan. Saya kadang-kadang kalau jalan sama ikhwah pulang dari masjid di dekat kantor biasa, kalau saya lagi pas di kantor, pas sholat ke masjid pulang, ada batu yang misahin kami. Kadang-kadang ada mobil. Begitu ketemu saya salam lagi. Yang belum paham dia kadang-kadang balik kiri kanan. Ustaz salam sama siapa? Saya bilang salam sama anda. Sama antum saya salam gitu. Oh begitu Ustaz? Iya, karena ada hadits Nabi SAW. Tidak ada 2 orang muslim yang berjalan kemudian dipisahkan oleh batu, pohon atau apapun. Kemudian mereka bertemu, sebaiknya mereka mengucapkan salam. Jadi kita nggak kosong gitu loh. Semuanya berisi hal-hal yang bermanfaat. Minimal teman-teman kalau lagi di mobil, di kendaraan, dengarkan sesuatu yang paling besar atau yang paling mudah itu dengarin. Kayak dengarin ceramah. Saya beberapa kali bilang download lah, ya ceramah-ceramah ini pasang di flash disk ataupun di hard disk, ya ataupun di DVD pun kalau masih pakai cara yang lama karena di mobil-mobil masih banyak yang pakai DVD bisa didengarkan, itu sangat manfaat. Yang ketiga, seorang wanita yang mengerjakan pekerjaan rumah yang sebenarnya perbuatan tersebut termasuk ibadah jika diniatkan demi mendekatkan diri kepadanya. N-nya Allah, N-nya besar kata ganti Allah, maka dia pun dapat lebih memanfaatkan waktunya dengan ibadah yang lain seperti zikir kepada Allah atau mendengar kaset Islami atau ceramah atau murattal dan lain-lainnya.
Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "In kunna la na'uddu li Rasulillah SAW fil majlisin wahid mi'ata marrah, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." Maksudnya kami benar-benar menghitung zikir Rasulullah SAW dalam satu kali majlis pertemuan, bahwa beliau sering kali mengucapkan 100 kali istighfar dalam majlisnya sambil mengatakan, "Ya Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau lah Maha penerima taubat." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1516 dan Tirmidzi 3434. Tirmidzi mengatakan hadis ini sahih. Jadi kayak misalnya kita lagi dulu sama teman-teman, habis ngobrol, astagfirullah wa atubu ilaih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Walaupun kita tadinya ya ngobrol biasa, tapi dia kayak selipin sesuatu. Kalau lagi tidak ada pembicaraan, sampai dikatakan Syekh bin Baz rahimahullah, salah satu ulama di Saudi yang juga kami jadikan sebagai rujukan, beliau itu dikatakan oleh murid-muridnya kalau lagi terima teleponnya orang yang lagi bertanya, beliau sambil nunggu atau sambil dengar keluhan orang sambil berzikir. Jadi dengarin orang ini, orang lagi keluh kesah, subhanallah, alhamdulillah, zikir. Sampai orang itu selesai, makin dijawab sama dia. Jadi nggak ada waktu kosong. Semua diisi dengan yang bermanfaat. Walaupun diam itu baik, tapi diam di sini kalau dalam meninggalkan kemaksiatan. Tapi kalau tidak, kita berzikir kepada Allah SWT. Yang paling bagus zikir. Karena kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kalian amal yang lebih baik daripada kalian bersedekah kepada fakir miskin. Kalian membebasin budak. Bahkan lebih baik daripada kalian menebas leher musuh kalian dan leher kalian ditebas oleh musuh kalian. Maksudnya kalian pergi medan perang, bunuh musuh, atau kalian dibunuh mati syahid. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Kata beliau, maka renungkanlah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengambil satu waktu untuk dua macam ibadah, yaitu berzikir dan beristighfar kepadanya atau kepada Allah SWT, dan duduk-duduk bersama para sahabat dalam rangka mengajarkan mereka tentang permasalahan agama. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.